Salam, Shalom. salve, Salve. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Salam kebajikan. salam sehat. Kakak sehat. Sobat sehat sekalian, kali ini kita berada pada podcast Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersama saya, Filmon Banonaik Eskom MM dan Oma Burini SKM. Kami berdua dari Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada bidang kesehatan masyarakat. Kali ini kita akan berbicara tentang Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau yang sering kita dengar CTPS. Dan kali ini tema nasional Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia yaitu tangan bersih berada dalam jangkauan. Nah, sobat sehat sekalian, pasti bertanya, apa itu CTPS? Nah, sudah ada Ibu Oma yang akan menjelaskan tentang apa CTPS. Silakan Ibu Oma. Oke, baik. Terima kasih Pak Filmon dan sobat sehat semua yang ada di rumah maupun dimanapun berada. CTPS adalah menggosok tangan dengan sabun pada air mengalir secara bersama-sama ke seluruh permukaan tangan dengan kuat dan ringkas, kemudian dibilas di bawah aliran air. Nah, kalau menurut WHO sendiri, cuci tangan adalah suatu prosedur atau tindakan membersihkan tangan dengan menggunakan sabun di bawah air yang mengalir. Mencuci tangan di bawah air yang mengalir menjaga kita tetap sehat dan mencegah penyebaran infeksi pernapasan dan diare dari satu orang ke orang yang lainnya. Itu kurang lebih untuk CTPS itu seperti itu Pak Filmon dan sobat sehat semua. Baik, sobat sehat. Kita telah mendengar penjelasan tentang cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, setelah itu kita mau tahu tujuan dari CTPS apa sih? Silakan Ibu Oma. Oke, baik Pak Firmon. Tujuan kita mencuci tangan secara teratur pakai sabun supaya dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit dan menghindari infeksi. Selain itu juga mencuci tangan juga dapat membantu menjaga kebersihan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Itu tujuan dari mencuci tangan. Oke, sobat sehat. Kita sudah mendengar pengertian daripada CTPS, tujuan daripada CTPS, dan tentu sobat sehat ingin tahu juga tentang manfaat dari CTPS. Kira-kira apa saja manfaatnya Ibu Oma? Silakan. Oke, baik. Jadi manfaat dari mencuci tangan pakai sabun yaitu pentingnya CTPS ini kita lakukan karena mampu mengurangi angka kejadian penyakit diare kurang lebih sebanyak 45%. Dan manfaat mencuci tangan dengan sabun tak hanya soal untuk mencegah penyakit diare saja, tetapi gaya hidup sehat ini juga bisa melindungi kita dari berbagai macam penyakit-penyakit lainnya. Misalnya seperti penyakit COVID-19, flu, infeksi, ataupun bakteri E. coli, sakit tenggorokan, hepatitis A, pilek, ispa, dan juga penyakit kecacingan. Ini yang
manfaatnya untuk menghindarkan kita dari penyakit-penyakit ini. Begitu Pak Firman. Yo sobat sehat sekalian, kita telah mendengar tentang manfaat daripada cuci tangan. Selain daripada manfaat, mungkin ada dampak daripada cuci tangan. Apa cuci tangan itu dampaknya apa? Silakan Ibu Oma. Oke, baik. Dampak dari kita tidak mencuci tangan yaitu dapat menyebabkan penyakit diare yang pertama, dan tak perlu dipungkiri lagi, penyakit ini selalu menduduki peringkat pertama di dunia. Jadi penyebab kematian tertinggi bagi balita dan anak-anak. Orang yang tidak mencuci tangan sebelum makan sangat rentan terkena penyakit diare. Penyebab utama penyakit diare ini disebabkan oleh bakteri E. coli. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, baik Ibu Oma dan sobat sehat sekalian. Itulah manfaat dan dampak. Dan tentu mungkin ini informasi atau juga ajakan supaya kita harus mulai dari diri kita. Dan tentu dengan adanya kita melakukan cuci tangan pakai air dan sabun di air yang mengalir, maka kita akan membantu mengurangi penyakit, atau kita tidak terinfeksi penyakit. Kita menyayangi diri kita sendiri dan juga tentu orang yang terdekat atau orang-orang yang kita sayang. Nah, Ibu Oma, sebelum kita masuk ke 6 langkah atau langkah-langkah cuci tangan, mungkin kapan saja kita atau waktu mana saja yang kita harus mencuci tangan? Silakan Ibu Oma. Oke, jadi baik Pak Gilmon, waktu penting kapan saja kita mencuci tangan. Ada 5 waktu penting untuk kita mencuci tangan. Yang pertama itu kita harus mencuci tangan sebelum kita makan. Yang kedua itu kita harus mencuci tangan setelah kita buang air besar. Yang ketiga itu kita harus mencuci tangan sebelum menjamah makanan. Yang keempat itu kita harus mencuci tangan sebelum menyusui dan sesudah memegang binatang. Yang terakhir, yang kelima itu kita harus mencuci tangan setelah kita beraktivitas. Oleh karena itu saya mengajak sobat sehat semua, dimanapun Anda berada, yuk mari kita mulai sadar akan pentingnya melindungi diri kita sendiri dan orang terdekat kita dengan cara membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah mencuci tangan. Ya, sobat sehat sekalian, kita telah mendengar banyak informasi tentang cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Karena itu jangan lupa untuk harus melakukan itu, mulai dari diri kita sendiri, baru kita tularkan ke orang lain. Nah, kita akan masuk ke 6 langkah cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Silakan Ibu Oma. Baik Pak Firman, ada 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Yang pertama itu kita basahi tangan dulu dengan air, kemudian kita gosok dengan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara memutar. Itu langkah pertama. Langkah kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Dan langkah yang ketiga adalah kita gosok pada telapak tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian hingga bersih. Kalau langkah yang keempat, yaitu kita gosok ujung jari sisi dalam secara bergantian dengan posisi mengunci, ya? Saling mengunci. Kalau yang kelima, kita gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, langkah keenam adalah kita letakkan
ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Itu langkah terakhir ketika kita mencuci tangan. Dan perlu kita ketahui bersama Pak Filmon dan sobat sehat semua bahwa di dalam mencuci tangan ini tidak hanya sekedar kita mencuci tangan biasa, yaitu kita gosok terus kita bilas dengan air. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat kita mencuci tangan harus pada air yang mengalir dan menggunakan sabun. Kurang lebih waktunya sekitar 40-60 detik. Kalau kita mencuci tangan memakai hand rub, berarti kita harus mencuci tangan kita selama kurang lebih 20 sampai 40 detik. Oh ya. Itu waktu pada saat kita mencuci tangan. Jadi bukan hanya asal kita mencuci, bilas dan keringkan, tapi ada prosedur 6 langkah dan waktunya kurang lebih seperti itu, Pak Film. Ya, oke. Sobat sehat sekalian, sudah mendengar tentang langkah-langkah dan durasi atau waktu mencuci tangan. Kira-kira berapa detik? Ini sudah disampaikan 40 sampai 60 detik ya Ibu Oma. Iya. Karena itu sobat sehat sekalian jangan lupa ingat dan harus lakukan itu. Sobat sehat sekalian, untuk menutup podcast kita hari ini, sama-sama kita saksikan video 6 langkah cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Akhirnya saya Filmon Banonaik Eskom MM dan Oma Burini SKM, kami undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam. Salam. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Kakak sehat. sehat. Jadi kreasi, hidup sehat, lingkungan bersih, jaga kebersihan, tubuh pun jadi sehat. Mari, 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 mari menari. 6 langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok
langkah cuci tangan jadi kreasi. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 langkah cuci tangan, mari beraksi.